Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Sampurasun. Rahayu Sagung Dumadi. Mari kita yakinkan seluruh makhluk hidup di semesta ini senantiasa hidup berbahagia dimanapun mereka berada, di semua tingkatan, di setiap ruang dan waktu. Karena keberadaan setiap makhluk hidup di semesta ini direncanakan oleh sang pemiliknya. Semua yang hadir di semesta ini penting. Tidak ada yang lebih penting. Semua yang dihadirkan semesta semata-mata untuk menjaga keseimbangan semesta itu sendiri. Yakinkan bahwa diri kita mulai saat ini bisa menjadi sumber cinta, sumber sukacita, sumber keberkahan, sumber kedamaian bagi semua makhluk dimanapun mereka berada. Mari kita bertekad mulai hari ini tidak boleh lagi ada orang yang terluka hatinya dengan kata-kata kita. Tidak boleh lagi ada orang yang berkurang kebahagiaannya ketika bertemu dengan kita. Yakinkan kita menjadi sumber cahaya bagi siapapun. Segala puji hanya milik Allah, sang kehadiran, sang keberadaan, energi universal yang maha tunggal, yang meliputi seluruh bentuk, yang meliputi seluruh ciptaannya, yang meliputi seluruh ruang kosong tanpa batas, yang memberikan kehidupan pada semua makhluknya tanpa batas, yang cintanya tak terbatas, yang cinta kasihnya tanpa batas. Mari kita puji Dia dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Mari kita rasakan kehadirannya. Tidak perlu lagi kita mencari Tuhan, karena Dia ada bersama kita lebih dekat daripada urat nadi leher kita. Tidak perlu kita mencari matahari, hanya tinggal menyingkirkan saja kabut-kabut yang menghalanginya. Cahaya Allah, cahaya Tuhan tidak perlu kita cari, karena Dia sudah ada bersama kita. Kita tinggal singkirkan saja semua penghalang yang menghalangi cahaya itu tidak tiba pada diri kita. Mari kita sadari kehadirannya. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk, senantiasa menumpahkan cinta kasih-Nya, memenuhi segala kebutuhan kita, walaupun Dia tidak selalu memenuhi keinginan kita. Karena apa yang kita inginkan belum tentu yang terbaik bagi kita. Mari kita mohon ridhonya, mohon berkahnya. Semoga kehadiran kita di tempat ini menjadi syafaat bagi kita. Ilmu yang akan didapat bisa menolong diri kita, memperbaiki kualitas hidup kita, menyehatkan spiritual kita, menyehatkan intuisi kita, menyehatkan mental kita, menyehatkan tubuh energi kita, menyehatkan tubuh fisik kita. Dengan kelembutan dan cinta, mari kita sapa asmanya dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Para sahabatku, ini adalah pertemuan pertama setelah kita menyelesaikan ritual ibadah yang bernama saum, puasa di bulan suci Ramadan. Dan banyak yang mengklaim kalau Idul Fitri itu katanya hari kemenangan. Ya tentu saja itu tidak salah. Tapi lebih bagus kalau kita bertanya pada diri kita. Kalau Idul Fitri itu hari kemenangan, kita ini sudah menang apa?
Dan kita ini sudah berhasil mengalahkan apa? Mengalahkan siapa? Itu pertanyaan mendasar kalau bagi saya. Karena kalau menurut Al-Quran, orang yang mendapatkan kemenangan itu ada cirinya, kelihatan. Liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalika indallah fauzan adhima. Jadi ucapan minal aidin wal faizin itu kan doa sebetulnya. Minal aidin artinya semoga kita termasuk orang yang kembali. Kembali kemana? Kembali pada jati diri kita, kembali pada pusat kesadaran kita. Sehingga timbul pertanyaan, apakah kita ini sekarang sudah betul-betul kembali? Kembali menjadi jati diri kita yang asli, bukan diri kita yang palsu, bukan diri kita yang dikendalikan oleh ego, tapi diri kita yang dikendalikan oleh kesadaran. Sudah kembali? Makanya jangan buru-buru mengatakan saya sudah memperoleh kemenangan, hari kemenangan. Menang dari apa? Kalau ada yang menang itu pasti ada yang kalah dong. Kalau kita menang berarti kita sudah mengalahkan siapa? Mengalahkan apa? Ada nggak pertanyaan seperti itu? Kata faizin itu dari kata fauzan, itu dalam bahasa Al-Quran. Itu di Quran surat Al-Fat. Surat Al-Fat itu surat yang menceritakan tentang keterbukaan. Ada Al-Fatihah, ada Al-Fat. Al-Fatihah itu kunci pembukanya, Al-Fat itu hasilnya. Siapa yang sudah bisa menggunakan Al-Fatihah sebagai kunci pembuka untuk membuka ketertutupan dirinya, maka begitu dia keluar dari ketertutupan dirinya, dari penjara yang dibuat oleh dirinya sendiri, maka saat dia keluar memasuki situasi baru, menjadi orang yang terbuka. Terbuka terhadap kebenaran, terbuka terhadap saran, terbuka terhadap kritik, terbuka terhadap ilmu baru, terbuka terhadap pemikiran baru, terbuka terhadap kehidupan baru. Itulah yang disebut dengan Al-Fat. Makanya di Quran surat Al-Fat, sebelum sampai pada ayat liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtihal anhar khalidiyan fiha wa yukaffiru anhum sayyiatihim wa kana zalila indallahi fauzan adhima. Sebelum sampai di situ ada beberapa syarat yang harus dicapai. Dan siapa orang yang dikatakan telah memperoleh kemenangan itu? Yang pertama, inna fatahna laka fathah mubina. Kata Allah, sesungguhnya aku telah memberikan keterbukaan kepadamu, yaitu keterbukaan yang nyata. Tanya pada diri kita, kita sudah terbuka menerima semua realitas kehidupan ini apa adanya? Sudah tidak ada penolakan lagi? Coba tanya pada diri kita. Bisa menerima pasangan kita apa adanya? Bisa menerima setiap orang apa adanya? Sudah tidak menghakimi orang lagi? Tidak protes lagi? Sudah bisa menyayangi setiap orang apa adanya? Sudah begitu belum? Ayo tanya. Sebelum masuk pada kajian ini, saya ngasih prolog sedikit. Inna fatahna laka fathah mubina liyaghfira lakallah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhir. Ciri orang yang memperoleh kemenangan yang kedua, dia itu diampunkan segala dosanya dari yang lalu maupun yang akan datang. Ini yang diceritakan cuma dua, masa lalu dan masa yang akan datang. Ciri orang yang sudah diampunkan
dosanya dari masa lalu dan masa yang akan datang, dia sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang. Sekarang saya mau nanya, ada yang sedih nggak hari ini? Ada yang sedih nggak pagi ini? Ini saya kasih tahu nih, kalau masih ada yang sedih pagi ini, berarti kita sedang hidup di masa lalu. Kesedihan itu karena kita mengizinkan diri kita dibawa oleh pikiran kita, ilusi pikiran kita ke masa lalu. Ada yang khawatir nggak sekarang? Ada yang takut nggak dengan kehidupan? Ada yang takut nggak dengan hari esok? Takut nggak punya uang? Takut ditinggalkan pasangan? Takut bisnisnya gagal? Ingat, itu semua bukan kenyataan. Itu adalah ilusi yang diciptakan oleh pikiran. Orang yang sudah memperoleh kemenangan, dia tidak terjebak oleh masa lalu, dia tidak terjebak oleh masa depan. Dia hadir sepenuhnya di sini saat ini sekarang, menerima saat ini sepenuhnya. Itu ciri yang kedua. Sudah memiliki nggak ciri yang kedua itu? Sudah? Keren kalau sudah. Ciri yang ketiga, inna fatahna laka fatha mubina liyaghfir laka Allah ma taqaddama min dambik wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alaika wa yahdiyaka sirata mustaqim. Dia disempurnakan nikmatnya oleh Allah dan dia selalu berada di jalan siratal mustaqim. Siapa orang yang disempurnakan nikmatnya? Orang yang disempurnakan nikmatnya adalah orang yang bisa melihat semua hal dalam hidup sebagai kesempurnaan. Tapi orang yang hari ini masih berpikir harusnya begini, harusnya begitu, itu orang yang sedang dijebak oleh ilusi pikirannya sendiri. Tapi orang yang bisa melihat apapun realitas yang terjadi, disukai tidak disukai, disenangi tidak disenangi, sudah tidak terjebak lagi oleh benar dan salah, dia sudah bisa menerima semua hal apa adanya, dan dia bisa melihat semua sebagai kesempurnaan apa adanya. Itulah orang yang sudah disempurnakan nikmatnya. Sudah begitu? Atau masih ada yang tidak disukai di sini? Masih ada protes? Masih? Seharusnya begini, seharusnya begitu, masih? Tiba-tiba menyatakan diri memperoleh kemenangan begitu? Lucu ya. Kita menghabiskan begitu banyak waktu, energi, bahkan uang untuk merayakan hari raya Idul Fitri, pulang kampung, mudik, macet-macetan di jalan. Dan menurut seorang peneliti dari Belanda, tidak ada katanya di dunia bangsa yang memboroskan energi hanya untuk lebaran kecuali bangsa Indonesia. Bagi saya itu tidak masalah, itu hanya sekedar persepsi dari seorang peneliti. Tapi kalau kita bisa memanfaatkan momen ini untuk introspeksi diri, momen ini untuk membaca diri, tidak ada masalah. Sudah berapa tuh yang saya sampaikan? 3 ya. Yang pertama, sudah terbuka. Yang kedua, sudah bisa hadir di sini saat ini sekarang, tidak terjebak masa lalu, tidak terjebak masa depan. Yang ketiga, sudah sempurna nikmatnya. Artinya sudah bisa menerima semua hal yang terjadi sebagai sebuah kesempurnaan ilahi. Yang keempat, wa yahdiyaka sirata mustaqima, dia selalu berada di jalan siratal mustaqim. Apa siratal mustaqim? Siratal ladzina an'amta alaihim, jalannya orang-orang yang sudah memperoleh nikmat, jalannya para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang yang soleh. Itulah jalan siratal mustaqim.
Sudah berada di situ? Lalu ciri yang berikutnya, huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Kolbunya sudah sakinah. Tahu sakinah? Sakinah itu sudah mati. Sudah seperti orang mati. Tahu orang mati? Orang mati itu sudah tidak bereaksi. Mau dimandikan pakai air panas, mau dimandikan pakai air dingin, mau dimandikan pakai air comberan, mau dikasih minyak herme, mau dikasih minyak duyung, tidak protes. Itu yang namanya sakinah, dari kata sukun. Sukun itu mati. Makanya kalau ba ketemu alif ada fathah, itu ada tanda mati di atasnya. Ba-nya itu dibaca, ya, ba-nya dibaca tapi alifnya enggak. Tetapi ba-nya dibaca 2 harokat, ba, kan gitu. Jadi alif itu hanya membantu ba supaya dibaca panjang. Alifnya sendiri sudah mati karena ketemu sukun itu. Itu kalau belajar ilmu tajwid kan begitu. Jadi sakinah itu dari kata sukun. Sukun itu mati. Jadi sakinah itu artinya kita sudah bisa seperti orang mati, tidak bereaksi lagi. Saya mau nanya, kalau ada orang marah-marah sama kalian, bereaksi tidak? Jujur. Kalau ada yang tidak disukai, bereaksi tidak? Terus kalian mengatakan memperoleh kemenangan? Gak malu gitu? Itu karena tidak punya knowledge. Tidak punya knowledge, tidak punya pengetahuan untuk mengukurnya. Sembrono aja. Yang jadi ukuran apa? Saya sudah tamat baca Quran 30 juz. Itu ukuran yang pertama. Padahal saat baca nggak sadar. Tidak dapat pesan apa-apa ketika membacanya. Cuma tamat saja. Bahkan membacanya pun pakai speaker. Dan orang tahu kalau saya rajin loh baca Quran. Gitu. Itu ukuran yang salah. Membaca kalau kita tidak sadar dengan yang dibaca dan tidak bisa mendapatkan pesan apa-apa, itu kita sedang membuang-buang energi. Oh, saya tidak batal puasa selama 30 hari. Artinya tidak makan minum siang hari, tapi marah masih, kesel masih. Padahal puasa sendiri kan artinya upafasa. Upah itu metode, upaya. Fasa itu ketinggian, keluhuran. Upafasa yang sebenarnya bukan tidak makan, tidak minum, tapi upafasa itu sebetulnya adalah menjaga diri supaya berada di kesadaran yang tinggi, di frekuensi yang tinggi, di vibrasi yang tinggi. Kenapa? Karena frekuensi yang tinggi, vibrasi yang tinggi akan menarik semua yang sefrekuensi dengannya. Tidak makan, tidak minum itu hanya salah satu sebagian kecil dari upaya untuk meningkatkan kesadaran. Karena tidak makan, tidak minum itu kesadaran kita meningkat. Kita sudah punya pengalaman. Kalau kita makan terlalu banyak, minum terlalu banyak, ngantuk, kesadaran kita menurun. Itu aja. Tapi apakah kita berani menggunakan ukuran yang disampaikan oleh Allah di Quran surat Al-Fat tadi? Berani? Sudah sakinah? Sudah sakin? Sudah tidak bereaksi lagi? Ada orang yang sedang membicarakan orang lain, padahal orang lain yang dibicarakan juga tidak tahu, kenal juga tidak, suka ikut-ikutan. Ada orang yang tidak disukai karena orang lain juga membencinya, dan kita ikut membencinya padahal kita tidak kenal, lalu membicarakannya sesuka hati kita. Masih seperti itu?
Saya heran. Banyak orang yang menggunakan kain putih itu, tapi dia tidak mengerti warna putih itu apa sebetulnya. Warna putih itu secara fisika itu yang disebut dengan warna polikromatik. Sinar matahari ini putih. Kalau sinar matahari ini dimasukkan ke prisma, maka sinar matahari yang putih ini akan terurai menjadi merah, kuning, jingga, ungu, hijau. Akan terbentuk 7 spektrum warna setidak-tidaknya. Ternyata di cahaya putih itu ada warna-warni. Itu kalau saya di laboratorium sedang mengajar anak-anak didik saya selalu ajarkan begitu. Lihat ini, sinar matahari cahaya putih. Saya masukkan ke prisma kaca, terurai seperti kita melihat pelangi. Pelangi itu kan ada prisma kaca buatan semesta yang terbuat dari kabut, butiran-butiran air yang tersimpan di angkasa. Ketika sinar matahari datang, diurai itu oleh prisma itu, sehingga terbentuk yang namanya pelangi. Merah, kuning, jingga, ungu, dan seterusnya. Ada warna-warni yang terbentuk. Jadi kalau berani menggunakan baju yang berwarna putih, berarti dia sudah berani menerima setiap warna, berani menerima setiap perbedaan. Lucu ya, bajunya putih, sorbannya putih, pecinya putih, tetapi yang keluar dari mulutnya adalah hujatan. Yang keluar dari mulutnya adalah kata-kata menjijikan, yang merendahkan orang lain, padahal dia tidak tahu. Ini ciri orang yang belum selesai dengan dirinya sendiri. Orang yang seperti ini mengklaim sudah memperoleh kemenangan, padahal dirinya sendiri belum damai. Orang yang sudah damai itu tidak peduli dengan semua situasi yang di luar dirinya. Karena kalau dia sudah menemukan tempat suci yang di dalam, semua yang di luar sempurna adanya, suci adanya, tidak perlu ada penghakiman lagi. Dan orang yang merasa dirinya paling benar dan orang lain salah di mata dia, dia masih menggunakan penghakiman menurut pikirannya sendiri. Dan ini orang belum selesai dengan dirinya sendiri. Tidak layak untuk diikuti, tidak layak untuk diteladani. Siapapun orang yang mengatakan dirinya apa itu, mau ulama, mau kiai, mau ustadz, kalau masih menebarkan kebencian, tidak layak untuk diikuti. Dia belum selesai dengan dirinya sendiri. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Saya suka lucu, ada orang tanya sama saya itu katanya punya iman, kadang naik kadang turun. Saya bilang, saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak perahu. Saya tidak menemukan satu ayat pun di Quran yang imannya kayak ombak, naik turun. Nggak ada di Quran. Di Quran hanya ada kata-kata, ya, orang beriman itu imannya selalu naik. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Jadi orang beriman itu tidak pernah turun imannya. Imannya selalu naik. Nah, ini yang suka naik turun itu hanya perasaan aja. Perasaan seolah-olah sudah beriman, padahal belum, cuma ngaku-ngaku aja. Ya, sekali lagi ya. Jadi di Quran tidak ada iman itu turun. Liyazdadu imanan ma'a imanihim. Iman itu selalu naik. Dan kenapa ada yang iman yang naik turun? Itu sebetulnya perasaan seolah-olah dirinya sudah beriman, padahal imannya itu iman palsu. Yang suka naik turun itu bukan iman yang sebenarnya. Iman yang sebenarnya itu selalu naik. Nah, ciri orang yang memperoleh kemenangan, imannya selalu naik. Gitu nggak Bapak Ibu? Gitu apa tidak? Saya cuma ngasih ukuran-ukuran. Karena kalau kita tidak menggunakan alat ukur, kita tuh suka merasa hebat. Lanjutkan nggak?
liyajdadu imanan ma'a imanihim walillahi junudus samawati wal ard wa kana Allahu aliman hakima. Semua instrumen yang ada pada dirinya yang dikirimkan semesta dijadikan sebagai tentara-tentara Allah yang membimbing dia menuju kepada kebaikan. Lihat saya semuanya. Orang yang peroleh kemenangan, dia berhadapan dengan orang baik, dia berhadapan dengan orang yang tidak baik, berhadapan dengan situasi baik, berhadapan dengan situasi tidak baik, dia tahu kalau itu adalah untuk kebaikan dirinya. Begitu apa tidak? Dia tahu semua orang, semua situasi, semua kondisi itu adalah tentara Allah yang mengarahkan dirinya supaya pulang kepada Allah. Gitu nggak? Saya menggunakan bahasa yang mudah ya, bahasa tafsir yang sudah saya ekstrapolasi ke dalam bahasa yang gampang untuk dicerna. Karena kalau saya bicara tentara Allah tidak diterjemahkan dalam bahasa yang sederhana, nanti kalian bingung. Tentara Allah itu yang mana ya? Taunya kan tentara Indonesia, tentara Amerika, betul nggak? Tentara Israel, tentara Palestina, yang taunya begitu. Yang tentara itu yang membawa senjata. Lihat saya semuanya. Tentara Allah itu bisa orang, bisa situasi, bisa peristiwa. Disenangi, tidak disenangi, kalau itu terjadi, itu semua adalah cinta kasih Allah untuk memanggil kita pulang ke jati diri kita. Itu tentara Allah. Kalau gitu sakit tentara Allah, sukses tentara Allah, sehat tentara Allah, orang baik tentara Allah, orang yang disebut tidak baik oleh kita tentara Allah, suami yang rewel tentara Allah, orang-orang yang tidak sabar tentara Allah. Itu semua dihadirkan dalam hidup kita untuk memanggil kita supaya kita pulang ke jati diri kita. Keren sebetulnya. Baru yang terakhir, liyudkhilal mu'minin wal mu'minat jannatin tajri min tahtiha anhar. Ciri orang yang sudah memperoleh kemenangan, dia tinggalnya sekarang sudah di surga. Dia tinggal sudah di frekuensi tinggi, di vibrasi tinggi. Begitu? Sudah tinggal di surga? Sudah damai setiap saat? Sudah tenang, sudah jernih pikirannya setiap saat? Sudah tidak terganggu oleh situasi di luar diri kita? Bahagianya tidak bergantung pada orang lain? Bahagianya sudah dari dalam? Begitu? Begitu belum? Terus kata-kata saya sudah memperoleh kemenangan itu dari mana? Saya dengar itu di televisi ya. Ada yang menyampaikan selamat buat umat Islam yang hari ini sedang merayakan hari kemenangan. Kalau saya digituin sama penyiar TV itu, mikir, saya termasuk nggak ya yang merayakan kemenangan itu? Kalau saya begitu, saya tidak langsung GR. Kita sedang merayakan kemenangan. Kalau saya malah timbul pertanyaan, menang dari apa? Saya sudah mengalahkan apa? Oke, sekarang saya menggunakan ukuran yang lebih sederhana lagi. Bapak Ibu, ini sudah 9 hari loh dari Lebaran. Pola makannya sudah berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Pola pikirnya berubah menjadi lebih baik atau lebih buruk? Reaksi terhadap situasi yang namanya emosi sudah terkendali belum? Tuh, ini saya menggunakan ukuran yang lebih sederhana lagi. Atau ukuran yang lebih sederhana lagi, berat badan nambah, tetap turun. Ini kalau habis Lebaran baru 9 hari berat badan sudah naik 4 kilo, itu jangan mengklaim memperoleh kemenangan. Kalau baju yang kemarin saat Ramadan itu longgar, hari ini dipakai lagi sudah gak muat, itu sudah tanda bahwa tidak ada yang berubah dengan dirimu.
Tetapi itu namanya Idul Fitri. Id itu artinya kembali, fitri itu artinya watak asli. Jadi Idul Fitri artinya kembali ke watak asli. Nah, itu kembali, ya. Karena watak aslinya tukang makan, tetap aja kembali lagi. Watak aslinya tukang menghujat, tetap aja kembali. Cuma sebulan aja, ya, berhenti karena sedang saum katanya. Lucu ya. Itulah saya bilang di salah satu YouTube saya, ya, Ramadan itu harusnya setiap bulan, Ramadan itu setiap tahun, Idul Fitri itu harusnya setiap saat, Lailatul Qadar itu harusnya setiap saat. Kalau kita mau, bisa asal tahu ilmunya. Nah, itu hanya pengantar saja, karena hari ini judulnya adalah hidup di dunia cahaya. Jadi harusnya setelah Ramadan itu kita pindah dong dari dunia gelap menuju dunia cahaya. Banyak ya para penceramah, kalau lagi khutbah Jumat dan lain sebagainya, saya sering dengar, kita bersyukur karena kita sekarang sudah pindah dari zaman jahiliyah, ya tuh kan gitu ya, ke zaman yang terang benderang gitu. Banyak yang sering menceritakan itu. Dulu katanya sebelum Nabi Muhammad lahir ke dunia, zaman ini jahiliyah. Setelah Nabi Muhammad lahir ke dunia, zaman ini jadi terang benderang. Betul gitu? Mari kita uji hari ini. Saya tidak menyalahkan Nabi Muhammad. Saya percaya beliau adalah Rasulullah, utusan Allah. Tetapi pengikutnya apakah sudah seperti beliau? Itu kan pertanyaannya. Kalau kita membaca Al-Quran, Muhammadur Rasulullah wallazina ma'ahu asyidda'u alal kufar. Muhammad itu utusan Allah, dan ciri orang-orang yang bersama Muhammad, yang mengikuti ajaran Muhammad, ciri yang pertama kata Allah, asyidda'u alal kufar, bersikap keras terhadap ketertutupan, yang sering diartikan bersikap keras terhadap orang kafir. Orang kafir dimaknai orang yang berbeda dengan kita. Itu yang keliru. Cirinya umat Nabi Muhammad itu asyidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap ketertutupan. Lihat orang yang tertutup pikirannya, lihat orang yang tertutup pendiriannya, orang yang menutup diri dari segala informasi baru, pemahaman baru, ilmu baru, tidak akan berubah dari kondisi lama pada kondisi baru, gak akan bisa hijrah. Saya pastikan ya, Bapak Ibu yang berani mendengarkan kajian saya, ini orang-orang yang sudah mulai terbuka. Mulai ya, baru mulai. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya apa? Bahayanya jadi sadar. Itu bahayanya. Makanya saya menyampaikan apresiasi pada orang-orang yang berani mendengar kajian saya. Karena mendengarkan kajian saya itu sangat berbahaya. Bahayanya jadi sadar. Itu yang pertama. Bahaya yang kedua jadi pinter. Itu bahaya. Bahaya enggak? Bahaya. Yang kedua, ruhama'u bainahum. Ciri umatnya Nabi Muhammad itu punya cinta kasih pada sesama. Ingat ya, kata yang dipakai adalah sesama. Tahu sesama? Siapa sesama? Siapa sesama? Sesama yang sama dengan kamu? Sesama yang sama keyakinannya dengan kamu? Sesama yang segolongan dengan kamu? Sesama yang dimaksud Allah itu artinya apa? Semua makhluk di semesta ini setara adanya. Semua makhluk di semesta ini yang diberi kehidupan oleh Allah punya hak untuk hidup dan dihormati haknya. Siapapun itu. Sudah bisa menyayangi orang yang berbeda dengan kita? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup di semesta ini? Sudah bisa menyayangi dengan semua makhluk hidup baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan di semesta ini? Sudah bisa?
Makanya doa leluhur kita sangat agung. Rahayu sagung dumadi. Gak ada kata-kata di dunia sehebat kata-kata yang dilontarkan leluhur kita. Ingat ya, bahasa itu mencerminkan kecerdasan suatu bangsa. Rahayu sagung dumadi. Artinya apa? Semoga seluruh makhluk hidup di semesta ini, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, di setiap ruang dan waktu, di semua tingkatan, siapapun itu, berbahagia dan bebas dari segala penderitaan. Itu doa yang keren. Apa doa kalian? Ya Allah, bahagiakan keluarga kami, ya Allah. Tetangga, biarin aja ya Allah, biarin. Ya Allah, sukseskan usaha kami ya Allah. Yang lain, jika perlu ya Allah, bangkrutkan mereka. Itu doa macam apa? Itu doa yang lahir bukan dari cinta. Itu doa yang lahir dari kebencian dan ego. Itu doa yang semacam itu hanya akan menutup pintu berkah bagi orang yang mendoanya. Contoh dong leluhur kita kalau berdoa, semoga semua makhluk hidup berbahagia, siapapun itu. Keren gak itu? Jadi yang akan kita bicarakan sekarang adalah hidup di dunia cahaya. Berarti kalau ada dunia cahaya, ada dunia lain yang bernama dunia kegelapan. Setuju? Oke. Nanti selesai Bapak Ibu mendengarkan kajian saya, Bapak Ibu bisa tahu apakah Bapak Ibu hidup di dunia kegelapan atau di dunia cahaya, atau masih transisi dari kegelapan menuju cahaya. Nah, yang transisi itu namanya OTW. Ya, ya, tahu OTW? Oh, tungguan we. Oke, nggak apa-apa. Apakah yang OTW bagus-bagus daripada yang tinggal dalam dunia kegelapan? Dia sudah mulai sadar, walaupun masih remang-remang, tapi sudah ada kesadaran. Nah, setelah selesai kajian saya, Bapak Ibu akan tahu apakah saya tinggal di dunia gelap, di transisi antara gelap dengan cahaya, atau sudah benar-benar tinggal di dunia cahaya. Sekarang akan kita ukur semuanya, dan setelah ini Bapak Ibu akan tahu di mana tempat Bapak Ibu yang sebenarnya. Sudah siap? Oke, kalau sudah siap kita mulai. Di gambar ini ada orang, lalu ada bayangan. Kelihatan semua? Oke. Semoga yang di rumah ada sahabat kita nih, ribuan sahabat kita yang sedang menonton. Rata-rata 38.000 sampai 50.000 orang yang menonton di rumah ini live. Kita sapa ya, karena mereka juga ada, walaupun tidak di sini. Semoga yang di rumah bisa lihat ya gambar ini. Ada orang, ada bayangan. Setuju? Berarti ada sumber cahaya. Setuju? Kira-kira sumber cahaya itu di sebelah mana? Di sana kan? Di luar terowongan ini kan? Oke? Oke, berarti benar ya, kalian belajar IPA-nya, benar. Jadi sumber cahayanya di depan kan? Ya, ini karena terhalang oleh orang, maka timbullah namanya bayangan. Jadi bayangan itu sebetulnya adalah sumber cahaya yang cahayanya terhalang. Karena terhalang timbullah namanya bayangan. Setuju ya? Oke. Di dalam tradisi spiritual, sumber cahaya itu sering dikaitkan dengan Tuhan. Bahkan kalau di Quran jelas sekali ada kata-kata begini, Allahu nurun, Allah adalah cahaya. Itu di Quran surat An-Nur ayat 35. Saya membaca Injil untuk sahabat-sahabat yang Nasrani, ternyata di Injil juga jelas sekali, Allah adalah cahaya adanya dan sekali-kali tiada gelap di dalamnya.
Bahkan dikatakan di ayat selanjutnya, selagi cahaya itu ada padamu, percayalah akan cahaya itu supaya kamu menjadi anak-anak cahaya. Itu firman Tuhan. Loh, kok saya bisa tahu Injil? Karena saya belajar semua kitab suci. Untuk apa? Untuk belajar toleransi, untuk belajar apresiasi. Saya tidak mau menyatakan kitab saya yang paling benar sebelum saya membaca kitab yang lain. Saya tidak mau membenarkan sesuatu karena fanatisme buta, kan diajarkan kebencian dari orang lain. Tidak. Ternyata setelah saya belajar semua kitab suci itu adalah luar biasa adanya. Dan kita bisa mengapresiasi semuanya. Baik, kita lanjutkan. Sumber cahayanya di mana? Di depan. Ini orang sedang menuju sumber cahaya atau menjauhi sumber cahaya? Menuju. Karena dia menuju sumber cahaya, bayangan ikut gak? Ikut. Coba bayangkan, kalau orang-orang ini bergeraknya menjauhi sumber cahaya, berarti dia diikuti bayangan atau mengikuti bayangan? Oke. Kesimpulannya, jika orang ini mengikuti sumber cahaya, maka dia akan diikuti oleh bayangan. Jika dia menjauhi sumber cahaya, maka dia akan mengikuti bayangan. Bapak Ibu, uang, duit itu bayangan. Saya mau nanya sekarang. Mau nanya ya. Mau mengikuti uang atau diikuti uang? Pintar ya kalian kalau menjawab ya. Pintar ya kalau menjawab ya. Nggak apa-apa. Di ruang kelas gini biasanya pada pintar-pintar. Kalau di ruang gini biasanya kelihatan seperti soleh, seperti sabar, seperti ya. Seperti. Makanya di ruangan ini aslinya kalian tuh gak kelihatan. Bajunya rapi, duduknya rapi ya. Yang kelihatan aslinya kalian kan di rumah. Ya. Oke, kita lanjutkan dulu. Lanjutkan dulu. Mau diikuti uang, mengikuti uang? Diikuti uang. Yes, bagus. Mau mengikuti dunia, diikuti dunia. Oke. Mau mengikuti harta, diikuti harta. Kira-kira sekarang, kondisi sekarang, Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang ini diikuti uang atau mengikuti uang? Jujur. Oke. Jadi kalau saya umpamakan ya Bapak Ibu itu seperti ini. Seperti ini ya. Sumber cahayanya dibelakangi. Lalu jalannya ke sini. Menjauhi sumber cahaya. Apa yang terjadi? Mengikuti bayangan. Coba sekarang. Kalau orang ini bergerak cepat, bayangan bergerak cepat. Kalau orang ini lari, bayangan lari. Jadi kesimpulan, apakah ada orang yang bisa menangkap bayangan? Itulah, kita sudah diajarkan oleh semesta tapi nggak ngerti-ngerti, terus mengejar uang, walaupun yang dikejar nggak dapat. Tidak ada yang berubah dengan cara berpikir, tidak ada yang berubah dengan cara berkata, tidak ada yang berubah dengan cara merasa. Padahal cara mengubah nasib yang pertama adalah ubah pikiranmu, perasaanmu, dan keyakinanmu. Karena itu yang akan menjadi realitasmu. Saya bicara begini, Bapak Ibu, karena saya sudah dikejar uang. Saking dikejar-kejar uang, ya, sampai jadwal saya sekarang, ya, jadwal saya padat. Saking dikejar uang. Makanya karena uang sudah mengejar-ngejar, jadi saya mulai tahan harga. Coba yang mengejar-ngejar uang ya, sampai ngemis-ngemis sama uang ya, ibaratnya ya dikasih berapapun gak apa-apa gitu. Lah saya udah gak mau. Gak mau jam tidur saya diganggu oleh uang. Gak mau jam makan malam saya dengan keluarga diganggu sama uang.
Gak mau jam rekreasi saya dengan anak cucu saya diganggu sama uang. Gak mau. Dulu saya mau, dulu. Makanya dulu saya sering mentertawakan diri sendiri. Kok saya ini sok sibuk? Sibuk demi pekerjaan dan uang, sampai merelakan orang-orang yang dicintai tidak pernah disapa. Pergi dari rumah mereka masih tidur. Pulang ke rumah mereka sudah tidur. Besoknya saya pergi lagi, mereka masih tidur. Nyaris tidak pernah tegur sapa dengan orang yang terdekat di rumah sekalipun, karena saya sedang mengejar bayangan saya sendiri. Dan saya sudah merasakan itu. Hasilnya seperti apa? Hasilnya nol, bahkan negatif, bahkan banyak utang. Begitu saya mengubah cara hidup saya mulai mengejar sumber cahaya. Saya bekerja bukan untuk uang. Saya bekerja, saya yakin saya bisa melakukan pekerjaan itu karena Allah sedang menggunakan saya sebagai kepanjangan tangannya Allah. Maka saya bekerja untuk Allah. Uang dapat dan mengikuti saya tanpa saya memikirkannya. Saya pernah jadi PNS, Bapak Ibu. Saya tidak pernah memikirkan dapat uang sebulan sekali tanggal 1. Capek. Saya memikirkan setiap hari tanggal 1. Bisa? Bisa, tergantung saya. Jadi tanggal 1-nya itu tiap hari. Saya bilang sama istri saya, tanggal 1 kita tidak sebulan sekali, setiap hari. Dulu istri saya juga nggak percaya. Setelah saya buktikan baru percaya. Kok bisa ya gaji kita nggak diambil? Kok bisa ya gaji kita utuh? Kok bisa ya setiap hari selalu ada? Ya, itu janji Rasulullah. Siapa yang mengejar Allah, dia akan dapat dua, Allah dan dunia. Dan siapa yang mengejar dunia, dia tidak akan dapat dua-duanya. Dia tidak dapat Allah, dia juga tidak akan dapat dunia. Ini kerugian yang luar biasa. Itu sebabnya kita mulailah hidup kita dengan Bismillahirrahmanirrahim, atas nama Allah yang Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Coba mulai ibu melayani suami atas nama Allah, bukan atas nama suami, bukan atas nama kebaikannya, bukan atas nama pemberiannya. Kalau atas nama pemberiannya, atas nama kebaikannya, ibu akan melayani suami kalau dia baik pada ibu. Kalau atas nama pemberiannya, ibu akan melayani suami kalau suami memberi sesuatu pada ibu. Semuanya transaksional. Itu yang disebut dengan mengejar bayangan. Ulangi lagi, mau mengejar bayangan atau dikejar bayangan? Di Quran Allah mengatakan innama dunya laibun walahun. Dunia ini adalah bayangan. Kalau dunia bayangan, uang bayangan, harta bayangan, stop mengejar bayangan. Biarkan semua mengejar kita. Gimana caranya? Mulai sekarang tekadkan diri kita, saya melakukan apapun demi Allah, atas nama Allah. Makanya saya sering menyampaikan billah, lillah, bismillah, alhamdulillah. Kalau itu yang kita lakukan, saksikan ada yang berubah dalam hidup kita. Keberlimpahan mulai datang. Luar biasa. Oke, sampai sini ngerti? Oke. Jadi orang yang hidup di dunia cahaya, salah satu cirinya dia selalu mendekati sumber cahaya. Dan siapapun yang bergerak ke sumber cahaya akan diikuti oleh bayangan. Banyak dulu orang yang tidak percaya dengan teori ini. Bahkan banyak orang yang katanya sangat logik dalam hidupnya, ketika belajar dengan saya awalnya tidak percaya. Tetapi setelah saya jelaskan seperti ini, dia mengatakan ini melampaui logika. Itulah pentingnya belajar kesadaran. Ketika kita hidup dalam kesadaran, logik kita yang terbatas pun bisa kita lampaui. Itulah bahayanya kalau belajar kesadaran, jadi cerdas. Maka saya bilang, dengarkan kajian saya, bahayanya jadi cerdas. Gak apa-apa gitu. Oke, sudah mengerti sampai di sini? Judulnya sudah terbayang? Oke, baik, kita lanjut. Ada satu kata-kata bagus, ya.
dari seseorang, saya nggak berani nyebut namanya, dan biasanya kata-kata begini itu melintasnya itu cepat. Ketika kita sedang berada di kesadaran penuh, lintasan-lintasan seperti ini itu muncul. Makanya jangan heran orang-orang yang sudah mencapai kebijakan hidupnya biasanya suka menelurkan kata-kata bijak. Jangan dikira loh, untuk bisa menelurkan kata-kata bijak itu kita harus mencapai kebijakan hidup dulu. Oke. Cahaya tidak pernah berjuang keras untuk mengusir kegelapan. Hanya dengan hadir saja kegelapan langsung lenyap. Ini intuisi yang datang pada saya. Cahaya tidak pernah berjuang keras untuk mengusir kegelapan. Hanya dengan hadir saja kegelapan langsung lenyap. Cahaya melambangkan kebaikan, melambangkan kesabaran, melambangkan cinta. Kegelapan itu melambangkan keburukan, ketidaksabaran, kemarahan, ketakutan, ketiadaan cinta. Jadi Bapak Ibu, selama ini yang kita lakukan adalah melawan kegelapan, mengusir kegelapan, bukan menghadirkan cahaya. Itu yang sebabnya banyak manusia yang terus-menerus pindah dari kegelapan menuju kegelapan baru. Kenapa? Karena yang dia lakukan adalah mengusir kegelapan dengan kegelapan. Contoh sederhana, kalau ada orang yang marah, Bapak Ibu kan marah juga, betul? Kalau ada orang yang marah, Bapak Ibu marah juga. Itu namanya kegelapan diusir dengan kegelapan. Ada orang yang pelit, Bapak Ibu balas. Kalau dia pelit, saya juga akan lebih pelit. Sama nggak kira-kira gilanya? Sama nggak kira-kira gelapnya? Nah, dalam kehidupan kita ini kebanyakan manusia bukan menghadirkan cahaya untuk mengusir kegelapan, tetapi dia berjuang mengusir kegelapan dengan kegelapan, bukan menghadirkan cahaya. Padahal menurut kata-kata bijak ini, cahaya tidak pernah berjuang keras mengusir kegelapan. Hanya dengan hadir saja kegelapan langsung lenyap. Coba Bapak Ibu, ada orang yang sedang marah-marah, ya, siapa saja dia itu, kita hadir dengan penuh cinta kasih. Jika perlu, peluklah dia dengan penuh cinta kasih. Akan lenyap kemarahannya dalam sekejap. Betul? Pernah melakukan itu? Coba. Tidak perlu mengusir kegelapan supaya dia bercahaya. Cukup hadir saja sebagai sumber cahaya, kegelapan sirna. Tapi kalau Anda hadir sebagai sumber kegelapan baru, Anda sudah menambah kegelapan lama dengan kegelapan Anda. Yuk sekarang kita lihat kebanyakan manusia di dunia ini. Hadir sebagai cahaya atau hadir sebagai kegelapan? Itu yang membuat dunia kita semakin gelap. Ya. Makanya saya tidak peduli. Ada orang yang menghujat saya, bilang saya menyebarkan aliran sesat, itu ini. Terima kasih. Saya adalah sumber cahaya. Saya tidak mau melawan kegelapan dengan kegelapan. Tidak perlu melawan yang seperti itu. Saya cuma berdoa, Allahumma hdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Seperti yang dilontarkan Rasulullah ketika beliau dihujat pada saat itu. Yang beliau doakan cuma satu, ya Allah, mereka melakukan itu kepadaku karena mereka tidak tahu. Karena mereka belum tahu. Tunjuki hidayah kepada mereka ya Allah, agar mereka suatu saat menjadi orang yang sadar dan tahu. Semua orang yang tidak tahu, tetapi dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu, pasti akan merasa tahu, merasa sok tahu, lalu seolah-olah dirinya yang paling tahu. Padahal dia itu tidak tahu, cuma dia tidak tahu kalau dirinya tidak tahu.
Makanya jangan tergoda oleh penampilan luar. Karena apa? Realitas yang kita lihat di permukaan itu bukan realitas yang sebenarnya. Realitas yang sebenarnya jauh lebih kompleks daripada yang kita lihat di permukaan. Oke, sudah mengerti kata-kata ini? Ulangi. Tidak perlu bekerja keras untuk melawan kegelapan. Cukup hadir sebagai sumber cahaya. Siap? Oke. Kalau di rumah ada sesuatu yang kegelapan, sudah Anda hadir sebagai sumber cahaya. Diam saja tapi hadir sebagai sumber cahaya. Jangan melawan kegelapan. Langsung kegelapan akan hilang. Setuju dengan saya? Oke. Sebetulnya ini kalau diekstrapolasi lebih jauh lagi, kata bijak ini akan sangat dalam. Tidak cukup 2 SKS. Saya praktekkan ini dalam dimensi kehidupan. Contoh sederhana saja. Ketika kita sedang menghadapi kesulitan, biasanya yang kita lakukan apa? Berfokus pada kesulitan itu. Betul? Contohlah, ketika ada orang yang sakit, dia berfokus pada sehat atau pada sakit? Dia pada sakit. Dia terus melawan rasa sakitnya, mengeluhkan rasa sakitnya. Coba sekarang, fokuskan pada sehat. Saya sudah sehat. Saya sudah sehat. Saya sudah sehat. Makanya sakit itu ternyata cuma ketiadaan sehat. Begitu perasaan sehat dihadirkan, sakit itu berangsur cepat sekali pulihnya. Silakan dipraktekkan. Nah, praktek dalam dimensi lain, dalam dimensi ekonomi dan lain-lain bisa dipraktekkan. Kata-kata tadi itu luar biasa. Baik, sekarang kita masuk dulu pada kajian Al-Quran. Ini Quran surat Al-Baqarah ya, ayat 255. Kelanjutan dari ayat kursi. Siapa yang hafal ayat kursi? Hafal semua, pasti dari kecil ya. Buat apa ayat kursi? Buat mengusir setan. Siapa setan? Jadi ayat kursi buat mengusir diri kamu sendiri ya. Itulah kegagalan kita memahami ayat. Dibaca, diulang-ulang, ya, ngikuti kebanyakan orang tanpa ada pertanyaan di sini, ya seperti itu kita jadi korban. Ya, korban dari kebodohan. Saya tidak akan membahas ayat kursi, tapi bagian mukanya saja ayat kursi. Allahu la ilaha illa. Allah tiada Tuhan selain Dia. Huwa al-hayyu. Dia yang maha hidup, al-qayyum, dan tegak berdiri sendiri. Begitu. Tahu kan artinya selama ini? Atau baru dengar barusan? Luar biasa kalian ini ya. Allahu la ilaha illa huwa al-hayyu al-qayyum. La ta'khuduhu sinnatu wala naum. Karena Dia berdiri tegak, Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Sebetulnya kalau kita sampai di situ saja, membacanya dengan kesadaran, timbul pertanyaan. Dia tidak pernah tertidur, tidak pernah terkantuk. Lihat pada diri kita saat kita tidur. Kaki tidur, tangan tidur, mulut tidur, mata tidur, telinga tidur, pikiran tidur. Satu yang tidak pernah tertidur, nafas. Oh, ternyata yang gak pernah tertidur, gak pernah terkantuk itu adalah nafas. Gak pernah ikut tidur. Jadi siapa nafas? Oh, dari situ aja udah bertemu tuh sama jati diri kita.